Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Airin ya, Sabtu Wage ya, suami saya ini kepala bisulan, tidak sembuh-sembuh ya. Nah, itu berarti energi negatif ya. Terus juga ini ya, saudara Wandi ini juga sama ya, udah umur 77, itu juga energi negatif ya. Energi negatif ini bisa membuat kita ini kena masalah ya, kena masalah dari berbagai masalah gitu ya. Misalkan ya teman-teman Sabtu Wage ya, misalkan Anda terkena sihir, teluh, santet, energi negatif Anda ini besar, energi negatif Anda besar dan energi negatif Anda ini banyak ya. Itu juga akan bisa menjadikan penyakit fisik loh teman-teman ya. Jangan kira ya sihir teluh santet itu ketika itu sudah parah ya. Sihir itu kan awalnya itu kan membuat pikiran ya, kecemasan di dalam diri kita itu. Ya, kecemasan di dalam diri kita yang cemasnya itu terus menerus ya. Sihir itu seperti itu. Ya, selanjutnya ya, ketika kecemasan itu terus menerus ya di dalam diri kita, akhirnya membuat diri kita itu ibaratnya itu apa ya, ngawur gitu loh ya, tidak disiplin ya, rusuhan misalkan ya, jarang mandi, akhirnya akan menimbulkan penyakit gitu, males dan sebagainya. Yang awalnya ya menyerang pikiran kita, memberikan rasa cemas, memberikan rasa was-was ya, seperti yang dialami oleh siapa ini, wah umur 77 ya, kelahiran 77 belum mendapatkan jodoh. Nah, ada apa? Nah, yang pasti energi negatifnya sangat luar biasa ya. Sehingga orang-orang itu mau mendekat itu males gitu ya. Bukan karena dia tuanya, bukan, tapi males karena pancaran energinya gitu. Energi negatifnya itu sangat luar biasa. Lah inilah yang harus diperbaiki. Caranya apa? Puasa ya. Jadi teman-teman Sabtu Wage ya, ketika Anda ini puasa ya, ketika Anda puasa ini membersihkan diri, tapi dengan catatan puasa ini ojo kemerungsung gitu ya. Puasa ketika buka ya makan seadanya, ketika sahur pun juga sama ya. Ya, supaya apa? Supaya Anda puasa dari pagi sampai malam itu benar-benar ada isinya gitu. Ada isinya, tidak sekedar puasa saja ya. Nah, ini juga akan bisa membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Misalkan ya, Anda memiliki energi negatif. Kenapa kok jodoh saya ini tidak dapat-dapat? Ya, akhirnya apa? Membuat Anda malas ya. Kalau sudah malas, kerjanya ya malas. Kalau sudah kerjanya malas, hasilnya ya pendapatan Anda yang tidak maksimal. Hasilnya jangankan untuk berumah tangga, untuk Anda makan sendiri saja itu kebingungan. Itu akan seperti itu. Jadi pengaruh energi negatif itu akan melebar kemana-mana ya. Ya, lah sihir teluh santet ya, atau keberadaan makhluk halus di dalam tubuh Anda itu akan membuat seperti itu. Ya, akan membuat mengkondisikan diri Anda ya. Itu memang tidak bisa bergerak dari berbagai arah gitu loh. Ya, ada yang diserang dengan kepalanya yang sakit lah, bisulan lah. Loh, sama teman-teman, keberadaan sihir itu seperti itu ya. Awalnya dari kecemasan, tapi menimbulkan rasa sakit. Ya. Awalnya dari kecemasan, akhirnya males bekerja. Akhirnya apa? Buat beli rokok saja tidak punya ya. Apalagi mau menikah. Lah inilah. Jadi berpikirlah positif, bertindaklah yang positif. Lah mumpung ini bulan puasa, jadi pikir sing negatif itu. Berpikirlah bagaimana supaya Anda ini bisa menjadi positif. Itu aja. Maka segala sesuatu yang positif ini akan Anda dapatkan gitu. Ya. Beda lagi ketika Anda kemerungsung dengan sesuatu yang menurut Anda itu adalah sesuatu yang tidak pernah didapatkan gitu ya. Tidak pernah didapatkan gitu. Ya ini ya tidak akan dapat gitu. Kenapa kok jodoh saya sampai umur 77 ya belum mendapatkan jodoh? Loh, kalau Anda berpikir seperti itu ya sampai meninggal ya tidak akan dapat jodoh.
Terus apa yang harus Anda lakukan? Anda berpikir, ya, bertindak. Ya apa caranya aku bahagia? Ya apa caranya aku sukses? Harta, sandang, pangan, papan ini harus Anda penuhi dulu. Caranya seperti itu. Kalau katakanlah Anda sudah mapan, itu jodoh pasti datang. Pasti gitu loh. Apalagi zaman sekarang ini ya. Coba bayangkan ketika Anda untuk buat makan sendiri saja sulit. Ya. Buat makan ini sulit. Terus Anda katakanlah bingung mikirnya jodoh. Ya siapa? Ya sekarang ini, zaman sekarang ini, coba Anda pikirkan. Kira-kira Anda sudah siap enggak? Walaupun Anda umur 70, umur 40, 50, 60, 70. Ya. Kira-kira ya, untuk membiayai berumah tangga ya, mampu enggak gitu. Nah, itu yang perlu Anda pikirkan terlebih dahulu. Ya. Terus juga ini Saudara Saiful Bahri. Misalkan garam saya tirakat Pak ya. Tata caranya bagaimana dan niatnya bagaimana? Ya sudah, ya. Niat ya pokoknya niat gitu ya. Saya niat mentirakati gitu ya. Bisa untuk menyuburkan tanaman dan penangkal sihir. Saya sebelum tidur menjalankan Al-Fatihah 100 kali, Al-Ikhlas 100 kali untuk pembersihan diri. Nah, pembersihan diri ya, kalau pembersihan diri itu surat An-Nas ya, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya juga tidak apa-apa, tapi lebih powerful ya, condong ya, ketika itu adalah An-Nas, Al-Falaq. Al-Ikhlas ini sifatnya netral ya, bisa dipakai juga bisa tidak ya. Tapi kalau Anda ingin lebih fokus ya, ibaratnya di sekolah itu kan ono sing uji apa guru itu teman-teman ya. Guru itu kadang-kadang guru matematika ya wis guru matematika toh. Ya, enggak guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa. Tapi kalau Al-Ikhlas Anda itu seperti itu. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jawa, bahasa multifungsi kalau Al-Ikhlas. Tapi kalau surat An-Nas ya, surat An-Nas terus surat Al-Falaq itu memang khusus untuk membersihkan sihir, membersihkan jin, telur santet dan sebagainya. Nah, Al-Fatihah ini umum juga ya, Al-Fatihah ini umum. Nah, terus bagaimana caranya untuk garam ini ya, mentirakati garam lah. Tinggal Anda fungsikan garam itu ya, garam itu untuk tanaman bagus enggak gitu loh. Anda yang petani loh ya. Kalau untuk tanahnya memagari tanahnya enggak apa-apa. Kira-kira untuk tanamannya ini pengaruh enggak gitu loh. Ya, misalkan Anda nandur terong ya, terus Anda kasih garam untuk memagarannya gitu. Mbok kei garam di terong gitu. Kira-kira berdampak enggak secara ilmu pertanian? Ini juga Anda harus pikirkan. Ya, kalau Anda hanya memagari ya, katakanlah melingkar di luar apa? Di luar tegalan Anda, ya pekarangan Anda, ya enggak masalah. Ya, tata caranya untuk mentransfer energi garam ya, garam ini ya. Nah, yang Anda harus kuasai itu adalah olah rasa. Ya, Anda harus bisa merasakan bahwasanya energi Anda yang Anda himpun dari wirid dzikir itu kerasa, teman-teman. Ya, kerasa. Ya, Anda salurkan, Anda niatkan ya. Nah, ini sulit ya. Ini sulit. Ketika tidak Anda lakukan secara berulang-ulang. Tapi kalau Anda lakukan secara berulang-ulang, sudah tidak sulit lagi. Ya. Jadi ketika Anda ulang-ulang, itu tidak akan rugi lagi. Tidak akan sulit lagi. Ya, makanya butuh seseorang itu istiqomah. Karena untuk mendapatkan ini ya, misalkan ya Anda punya garam. Ya, Anda ambil garam. Anda tirakati selama 1 bulan puasa ini. Ya, Anda bacakan misalkan ayat kursi ya, atau keberkahan ya, perbanyak baca sholawat. Anda sholawati terus ya, sholawat naria, sholawat fatih ya. Ya, jadi tergantung dari apa tujuan Anda. Misalkan untuk pembersihan, untuk pagaran bisa ayat kursi. Anda baca ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas juga bisa. Ya. Nah, untuk mensugestikan ya. Nah, misalkan ini garam. Untuk mensugestikan, misalkan ini garam, Anda ambil pegang ini. Sambil pegang sambil wirid.
Bisa seperti itu. Bagi pemula ya. Kalau Anda sudah istiqomah setahun, tidak usah Anda pegang ya. Garamnya Anda lihat seperti ini ya, sambil wirid taruh di depan Anda lihat. Anda sambil wirid dikit. Itu masuk energinya. Ya. Atau ya yang paling mudah gini ya, sediakan ya garam 1 kilo ya. Garam 1 kilo. Anda tirakati, setiap hari Anda tirakati. Baru ketika Anda mau gunakan ya, Anda ambil sedikit, cari garam. Ya. Cari beli lagi garam yang baru. Nah, ambil 1 sendok, campur seret. Nah, ini juga bisa seperti itu. Ya. Jadi Anda punya stok untuk terus Anda wiriti terus setiap hari. Itu energinya sangat luar biasa sekali. Ya, energi dari Anda yang wirid di sini, ini akan menyalur dengan energi yang sudah Anda sebar, yang sudah Anda campur. Bisa juga seperti itu. Kalau Anda sudah katakanlah olah rasanya, supaya suasana alam sudah bangkit. Tidak pakai media ini pun juga bisa. Ya, medianya media visual, gambaran. Misalkan ya, saya punya rumah di Pasuruan. Nah, saya gambar, sudah kelihatan ini. Ya. Kalau kita terbiasa terawangan, itu sudah kelihatan. Sepersekian detik, sudah kelihatan. Rumah saya sudah kelihatan, di pojok-pojok. Misalkan di sini ada orang saat ini masuk, itu sudah ketahuan. Nah, bagaimana tidak ketahuan, long demi tiai ketok gitu loh. Apalagi ada orangnya. Gitu. Nah, pakai visualisasi seperti itu. Sama ya, visualisasi ini juga bisa digunakan untuk pengasihan. Untuk tarik sukma juga bisa. Basicnya adalah olah rasa. Peka suasana alam, olah batin. Kalau sudah masuk olah batin itu muncul sudah keyakinan. Munculnya kekuatan batin. Ya, misalkan visualisasi. Saya punya sawah misalkan. Nah, saya lihat ini ya. Sawahnya jauh 10 kilo misalkan. Nah, ini sudah bisa lihat. Pojok-pojoknya ini sudah saya lihat. Ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, untuk melatih ini ya, melatih visualisasi ini, coba Anda melatih di dalam cermin ya, melihat cermin atau selfie buat video seperti saya ini. Ya, buat video seperti saya ini. Nah, terus foto saja ya, di foto itu loh ya, foto selfie itu. Nah, terus matikan HP-nya atau pejamkan mata Anda. Kira-kira Anda bisa enggak melihat diri Anda? Ini visualisasi, teknik visualisasi. Ini membantu Anda ketika Anda mau memagari entah rumah, entah orang, entah apapun. Ya. Nah, demikian saudaraku Sabtu Wage ya, membalas komentar dari teman-teman untuk hari ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan tulis saja. Kita akan buatkan materinya untuk hari esok ya. Cukup segini saja teman-teman ya. Besok lagi ya. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan lagi, tidak masalah ya. Kita akan pakai metode seperti itu ya, caranya ya. Tanya jawab ya, sampai Anda ini paham ya. Ya, tentunya ketika tanya jawab seperti ini Anda harus sambil praktek. Ilmu ini ya, ilmu batin semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan redaksi gitu. Ya mungkin kalau saya menjelaskan ya lebih detail, itu ya tidak paham Anda gitu. Karena pemahaman seseorang ini kan beda-beda. Yang saya takutkan itu. Tapi kalau Anda sambil praktek, maka Anda akan tahu, Anda paham. Ya, karena ada sesuatu juga yang tidak bisa dijelaskan. Loh ya. Saya nyari kata-katanya itu kesulitan. Gitu. Nyari kata-katanya itu kesulitan. Ya. Karena kenapa? Karena itu dimensi gaib gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.